Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isan Abdillah dengan NPM 2478244. Oke, pada video kali ini kita akan mengerjakan apa nih? Kuis ya. Dengan topik open ended project. Open ended project. Nah, pada video kali ini kita akan memperagakan bagaimana kita menggunakan AI untuk menyelesaikan sebuah simulasi kasus ya. Di sini kasus saya merancang sendiri uh, dan di sini memiliki pilihan topik proyek. Yang pertama study body akan kerja, yang dimana skenario-nya menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data menjadi tabel terstruktur, membuat simulasi kuis persiapan ujian. Nah, kemudian yang kedua, writing assistant. Skenario itu menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah tone tulisan atau melakukan validasi fakta. Lalu ada ya yang ketiga, research planning, ya, meminta AI menyusun rencana perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikan dalam format data yang rapi. Nah, skenario yang saya pilih adalah skenario original yang saya beri nama analisis brief client. Analisis brief client dan perancangan database. Skenario ini saya pilih karena setara dengan skenario yang tiga ini, yang dimana mempraktikkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah saya pelajari, yaitu summation atau peringkasan, text extraction, dan prompt intuition. Nah, sebelum kita langsung ya ke AI-nya, saya ingin menjelaskan sedikit singkat ya tentang simulasi peran seseorang sistem analisis yang menerima catatan hasil wawancara. Nah, dari seorang klien, catatan tersebut masih berupa teks yang tidak terstruktur dan bertele-tele. Kemudian saya akan meminta bantuan Gemini untuk mengolah teks tersebut melalui serangkaian prompt yang akan terus saya perbaiki hingga menghasilkan rancangan database yang profesional tentunya. Oke, mana ya ininya? Oke, ini adalah hasil wawancaranya. Ini adalah bahan mentahnya ya. Bahan mentah yang dimana ini adalah sebuah hasil wawancara dengan seorang klien bernama Pak Budi. Beliau pemilik sebuah perpustakaan kecil di lingkungan perumahan. Nah, catatan ini sengaja ya saya buat menyerupai kondisi nyata, di mana klien berbicara dengan bahasa sehari-hari yang tentunya tidak terstruktur, banyak loncat-loncat, dan tidak menggunakan terminologi teknis yang tidak menggunakan terminologi teknis sama sekali. Nah, inilah tantangan bagi seorang sistem analisis, mengubah bahasa awam menjadi spesifikasi teknis yang jelas dan padat supaya nanti diimplementasikan. Oke, kita baca dulu ya untuk teksnya. Halo Mas, jadi gini, saya punya perpustakaan kecil. Sekarang saya tuh ribet banget nyatet buku yang dipinjem, pakai buku tulis, sering hilang. Terus saya mau dibikinin aplikasi
nanti anggota perpus bisa pinjam lewat HP. Oh, saya juga butuh nyatet nama anggota, nomor teleponnya, sama alamat. Terus bukunya juga dicatat judul, pengarang, sama tahun terbitnya. Kalau bisa ada denda kalau telat pengembaliannya. Dendanya itu 2.000 per hari. Tolong bikinin ya, biar gampang saya ngurusnya. Nah, catatan ini itu dari Pak Budi ya. Dari catatan yang telah kita baca nih ya, itu tidak terstruktur. Pak Budi banyak menyebutkan hal-hal sekaligus, masalah yang ia hadapi, kemudian fitur-fitur yang ia inginkan, data yang ia perlu catat, hingga aturan-aturan bisnis seperti denda ya. Semuanya itu bercampur aduk dalam satu paragraf ini. Nah, sekarang kita menggunakan teknik prompt engineering untuk membantu Gemini memahami teks ini dan menghasilkan output yang berguna bagi kita sebagai analisis. Mari kita coba. Di sini kayak saya menggunakan akun belajar ID supaya bisa pro. Oke, kita mulai dengan teknik pertama, summation atau peringkasan. Tujuannya adalah meminta Gemini untuk merangkum teks wawancara yang bertele-tele tadi menjadi poin-poin teknis yang padat dan terstruktur supaya bisa diimplementasikannya. Nah, dalam perancangan prompt pertama nih, kita harus memberikan konteks yang kuat kepada Gemini. Kita memberi tahu siapa ia, apa tugasnya, dan apa format outputnya. Ini adalah prinsip dasar dalam prompt engineering. Semakin jelas konteks yang kita berikan kepada Gemini, semakin relevan hasil yang kita dapatkan. Oke, di sini kita coba prompt. Kamu adalah seorang sistem analisis yang berpengalaman. Saya baru saja melakukan wawancara dengan seorang klien dan memiliki catatan hasil wawancaranya, hasil wawancara yang masih sangat tidak terstruktur. Tugasmu adalah melakukan summation terhadap terhadap teks berikut. Tolong hasilkan dua hal. Yang pertama,
daftar masalahnya, daftar masalah apa saja masalah utama yang dibutuhkan di hadapan di hadapan klien, saat ini. Kemudian oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang ke apa? Apa tadi? Text extraction atau daftar entitas. Sekarang kita masuk ke teknik ya. Yang kedua tadi text extraction atau ekstraksi teks. Ya, pada tahap ini kita tidak lagi berbicara tentang masalah ataupun fitur. Secara umum, kita akan menginstruksikan Gemini untuk mengekstrak informasi yang jauh lebih spesifik, yaitu entitas-entitas data yang perlu disimpan di dalam database. Oke. Sekarang kita lanjutkan percakapan. Karena Gemini memiliki memori percakapan, sehingga ia mengingat konteks wawancara klien yang sudah kita berikan sebelumnya. Sekarang kita coba untuk memprom lagi. Oke, bagus. Bagus sekali. Kita kasih apresiasi. Bagus sekali. Oke, sekarang dari hasil ringkasan tadi, tolong lakukan teks extraction yang lebih spesifik. Nah, kemudian identifikasi dan ekstrak semua entitas data yang perlu disimpan dalam database APK atau aplikasi perpustakaan. Untuk setiap entitas, sebutkan juga
atribut atribut-atribut yang dimiliki yang dimilikinya berdasarkan informasi dari teks wawancara sajikan hasil dalam format daftar yang terstruktur. Kita kasih permisalannya. Misal entitas 1 nama atribut 1 atribut. Oke, sekarang sudah selesai untuk analisisnya ya dari si Gemini-nya ini. Dia membuat tabel. Oke, tabel anggota. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data identitas setiap orang yang terdaftar di perpustakaan. Di sini ada nama kolom, tipe data, dan keterangan. ID, nanti ada nomor ID, kemudian ini sebagai integer, tipe datanya sebagai integer. Kemudian keterangannya itu kunci utama untuk peningkatan otomatis. Nama, tipe datanya varchar, nomor telepon juga varchar, alamat itu teks, tanggal registrasinya, kapan anggota bergabung ya, ataupun ini status aktif, ini status keanggotaannya. Oke, tabel ini kedua yaitu buku. Tabelnya menyimpan inventaris buku yang tersedia untuk dipinjamkan. ID buku integer, kunci utama peningkatan ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, total stok, stok tersedia, dibuat pada. Nah, ini menggunakan cap waktu data buku di input. Tabel ketiga peminjaman. Tabel transaksi yang mencatat hubungan antara anggota dan buku serta perhitungan dendanya. Denda total desimal 10 nilai tahun. Oke. Aduh. Status pinjaman. Di sini ada status pinjamannya diperbarui pada ini menggunakan tipe data cap waktu. Oke, di sini Gemini menambahkan catatan tambahan perspektif sistem analisis. Normalisasi memecahkan tabel, anggota, dan buku, mencegah penumpukan data yang tidak perlu. Akurasi denda, penggunaan tipe data desimal pada kolom denda lebih disarankan daripada integer untuk menghindari kesalahan pembulatan jika di masa depan terdapat perubahan nilai denda yang memiliki nilai pecahan. Kemudian relasi tabel peminjaman menggunakan ID anggota dan ID buku untuk menghubungkan data tanpa harus menulis ulang nama ataupun judul bukunya berkali-kali.
Oke. Namun ya, sebagai analisis yang teliti, kita menemukan beberapa hal yang perlu kita perbaiki, ya. Kolom denda, eh, kolom status, kolom di peminjaman belum ada kolom status. Terus belum ada status tadi apa? Status pinjaman udah ada, dipinjam kembali terlambat. Udah ada. Oke, di sini sudah memenuhi ya. Cuman kita prom lagi untuk hasil yang lebih lagi. Karena kita sekarang ingin menyempurnakan tabel. Di sini tapi tabelnya udah segini, tapi gimana ya kalau misalnya lebih sempurna lagi mungkin bisa kali. Kita prom lagi. Kita oke. Rancangan tabel. Di sini dia langsung. Berarti kita lanjut kali ya. Di sini udah sempurna. Kita lihat-lihat ini udah pas gitu. Karena di sini udah ada status pinjaman, buku itu dipinjam ataupun sudah dikembalikan ataupun keterangan terlambat gitu. Oke, langsung ke Oke, sekarang saya ingin melakukan iterasi lagi untuk menyempurnakan. Saya ingin Gemini menambahkan keterangan relasi antar tabel dalam bentuk deskripsi, sehingga dokumentasi bisa langsung digunakan. Bagian dari spesifikasi teknisnya. Oke, sempurna. Satu tambahan lagi. Setelah semua tabel terbuat, tabel ditampilkan, tolong tambahkan apa ya, bagian relasi antar tabel yang menjelaskan tabel mana yang berelasi dengan
berelasi dengan tabel mana? Satu tabel mana yang berelasi dengan tabel mana? Kemudian yang kedua, jenis relasi. Jenis relasinya one to many, many to many, many to one, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kolom kolom mana yang menjadi penghubung. FK menjadi penghubung. Kita kasih contoh formatnya. Contoh format tabel anggota tabel peminjaman one to many yang berarti kan satu anggota bisa memiliki banyak peminjaman. Kemudian kolom penghubung anggota .id underscore anggota, kemudian peminjaman .id underscore peminjaman.id underscore anggota. Nah, juga tambahkan kebutuhan klien seperti yang disebutkan di bagian akhir. Apakah skema database ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan klien?
Kita tunggu. Baik, berikut adalah rancangan utuh database untuk aplikasi perpustakaan lengkap dengan berbagai relasi antar tabel dan ringkasan evaluasi sesuai dengan format yang Anda butuhkan. Rancangan tabel database, nama tabel anggota, ada ID yang merupakan integer dan primary key-nya, nama anggota menggunakan tipe data varchar. Di sini 100 karakter, nomor telepon, varchar, alamat, teks, tanggal registrasi, the time, yang di sini kolom teknis ya, waktu bergabung, status aktif, ini menggunakan tipe data boolean, status keanggotaan, status akun anggota, kemudian nama tabel, buku. Sekarang bagian buku, ID buku, tipe data integer, dan ini adalah ID ini adalah primary key-nya. Judul buku menggunakan varchar, pengarang, kemudian tahun terbit menggunakan integer. Stok tersedia, ini melacak ketersediaan fisik buku. Kemudian create add, itu waktu data buku ditambahkan. Time step. Lalu ada tabel peminjaman, ID, ini primary key-nya, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, date, tanggal kembali, plan, tenggat waktu pengembalian, kemudian tanggal kembali, real date, tanggal aktual saat buku itu dikembalikan. Jadi jadi sebagai laporan bahwa anggota itu sudah mengembalikannya. Kemudian denda total desimal 10 sampai 2. Penyimpanan nominal denda. Oke, status pinjam varchar. Menggunakan varchar. Kolom teknis dipinjam selesai. Update kolom teknis tabel anggota, relasi antar tabel anggota, tabel peminjaman. One to many, satu anggota bisa melakukan banyak transaksi pinjaman. Kolom penghubung anggota ID, anggota, peminjaman ID, anggota. Tabel buku peminjaman one to many, satu buku bisa dipinjam berkali-kali pada waktu yang berbeda tentunya. Kolom penghubung buku ID, buku, peminjaman ID, buku. Nah, ringkasan evaluasi, apakah skema database ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan klien seperti yang disebutkan dalam wawancara? Nah, Gemini menjawab, ya, skema database ini sudah sangat cukup dan tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah klien. Berdasarkan wawancara klien mengeluh pencatatan manual yang rentan hilang dan merepotkan. Tentu tadi Pak Budi bilang ini sangat merepotkan. Klien juga secara spesifik meminta pencatatan dan data anggota, nama telepon seperti nama, telepon, dan alamat. Pendataan buku, judul, pengarang, tahun terbit, akses peminjaman bisa lewat HP, dan otomatis denda 2.000 per hari untuk keterlambatan. Nah, skema ini menjawab seluruh kebutuhan tersebut. Pemisahan entitas menjadi tabel, anggota, buku, dan peminjaman. Ini memastikan data tidak berantakan atau ternormalisasi. Lebih lanjut, penambahan kolom teknis seperti tanggal kembali real. Memastikan bahwa logika perhitungan denda harian yang diminta klien dapat dieksekusi secara otomatis oleh aplikasi secara akurat. Nah, sebenarnya ini adalah prompt kedua saya. Nah, ini prompt pertama saya nih, yang dimana dia sudah ada tanggal kembali plan sama tanggal kembali real. Cuman di video sebelumnya itu sempat laptop saya kurang mendukung gitu ya. Jadi tadi agak obrak-abrik dikit.
dapat tag langsung. Tapi karena di sini disuruh diterangkan bagaimana kita memprompt, dan saya sudah melakukannya ya. Untuk hasilnya ya, hasil akhir atau prototype dari proyek kita sekarang memiliki dokumentasi rancangan ya, database yang lengkap mencakup 3 tabel dengan seluruh atribut dan tipe datanya, penandaan primary key dan for a key yang eksplisit, dan penjelasan relasi antar tabel yang jelas. Nah, semua ini dihasilkan dari satu teks wawancara yang tidak terstruktur melalui berapa prompt tadi? 4 prompt. 4 prompt yang dirancang secara bertahap dan diperbaiki secara iteratif. Nah, inilah inti dari prompt engineer. Bukan sekedar bertanya kepada AI, tetapi merancang percakapan yang terarah gitu ya, untuk mencapai hasil yang presisi dan profesional tentunya. Oke, kita telah melakukan telah sampai ya di bagian video akhir kali ini ya. Kita sudah mengerjakan, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan bersama ya. Kita telah mempraktikkan 3 teknik prompt engineering secara nyata dan berurutan. Pertama, summation. Kita menggunakan Gemini untuk merangkum teks wawancara klien. Merangkum teks wawancara klien, kemudian meminta Gemini untuk merancang tabel database yang teknis. Nah, teknik ini menunjukkan kemampuan AI untuk mengenali struktur tersembunyi di balik teks yang tidak beraturan. Nah, ketiga, prompt iteration. Ini adalah teknik yang paling membedakan antara pengguna AI yang pasif dengan pengguna yang aktif dan kritis. Kita itu menerima jawaban pertama Gemini begitu saja ya. Kita mengevaluasi, mengidentifikasi kekurangan secara spesifik dan merumuskan prompt perbaikan yang terarah. Hasilnya adalah output yang jauh lebih profesional dan siap pakai tentunya. Nah, secara keseluruhan, workflow yang kita jalani dalam video ini adalah alur kerja nyata yang digunakan oleh para profesional di bidang teknologi informasi. AI bukanlah pengganti analisis, melainkan alat yang mempercepat dan memperkuat kemampuan analisis manusia. Itu bisa diperkuat dengan AI asal kita tahu cara bagaimana memintanya. Ya, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan. Demikian video kuis 1 open ended project dari saya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik prompt engineering. Saya pamit undur diri. Saya Ihsan Abdillah dengan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.